Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang tanda-tanda daripada diterimanya sebuah amal. Tentu kita berharap bahwa semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ditanya, apa tanda bahwa amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qad su'ila ba'dul 'arifina ma 'alamatu qabulil a'mal. Sungguh telah ditanyakan kepada orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa tanda daripada diterimanya amal seseorang? Qala nisyanuka iyyahu wa inqita'u nazrika anhu bil kulliyati. Tanda daripada diterimanya amal, engkau melupakan amal tersebut dan terputusnya pandanganmu darinya secara total. Tanda diterimanya amal adalah engkau melupakan amal itu. Engkau tidak menghitung-hitungnya dan engkau tidak pernah menganggap bahwa engkau telah melakukan banyak kebaikan. Engkau sama sekali tidak melihatnya bahwa amal itu adalah prestasi dari dirimu. Seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman, beliau berkata, ma istahsantu min nafsi amalan fa ahsabtuhu. Saya tidak pernah menganggap satu amalan baik yang telah saya lakukan adalah prestasi sehingga saya menghitung-hitungnya. Kan banyak orang dia selalu menganggap dirinya sudah melakukan banyak kebaikan. Apa tong itu sumbangannya begitu ji. Kalau saya dulu apa tong itu kalau bukan saya, jadi selalu menghitung-hitung amal, itu tanda bahwa amalnya belum diterima oleh Allah. Sebaliknya tandanya adalah melupakan amal itu. Kenapa demikian? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, la amala arjalil kabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang paling diharapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang hilangnya dirimu dari pandangannya dan hina di sisimu adanya amal itu. Apa maksudnya? Bi antashhada annal ladzi waffaqaka lahu huwallahu walaulahu ma sadara minka dzalikal amal. Hilangkan dirimu dalam amal itu. Artinya jangan kamu menganggap bahwa itu prestasi yang telah kamu lakukan. Kenapa? Seandainya bukan petunjuk dan hidayah dari Allah, tidak mungkin engkau melakukan kebaikan itu. Kita bisa sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud. Itu karena semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan kita. Jadi jangan kamu menganggap itu prestasimu. Iya. Walaulahu ma sadara minka. Seandainya bukan Allah yang menggerakkan hatimu, memberi hidayah, kemudian memberi taufik, maka tidak mungkin engkau bisa melakukannya. Kemudian wa yahtakiru indaka wujuduhu. Dan amal itu menjadi sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak berarti di sisimu. Kenapa? Bi Allah ta'tamid alaihi fi tahsili amrin minal umur. Jangan kau jadikan itu sebagai batu loncatan. Jangan kamu jadikan dia sebagai tangga untuk mencapai apa yang engkau inginkan di sisi Allah. Ada orang beribadah, sholat duha karena ingin lancar rezekinya, baca yasin supaya hajatnya dikabulkan. Itu namanya engkau menjadikan amalmu sebagai alasan, sandaran
tangga untuk mencapai tujuanmu. Sebenarnya bukan karena cintamu kepada Allah, tetapi karena kamu punya keinginan-keinginan dunia yang ingin engkau capai. Maka anggaplah ibadahmu itu hina, supaya engkau tidak berharap mencapai derajat atau kedudukan atau tujuan-tujuan selain Allah. Kenapa? Kenapa amal itu harus kita anggap tidak berarti di sisi kita? Wa adami salamatihi minal afatil mani'ati min qabulihi. Amal kita ini tidak ada jaminan bahwa dia akan diterima oleh Allah. Di dalamnya ada riya. Kita ingin dipuji orang. Di dalamnya ada ujub, kita merasa lebih baik daripada orang. Di dalamnya kita ingin mendapatkan balasan. Inilah cacat-cacat dalam amal kita yang bisa membatalkan diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Kullu syai'in min af'alika idza tasalat bihi ru'yatuka." Setiap amalmu yang bersambung dengannya pandangan matamu, artinya engkau selalu melihat dirimu berprestasi dengan amal itu, fadzalika dalilun ala annahu la yuqbalu minka. Itu tanda bahwa amalmu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amal yang diterima itu dilaporkan, diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu naik dilaporkan kepada Allah. Sebagaimana kalau kita ngomong di HP, ya, Assalamualaikum, kata-kata itu terkirim sampai kepada siapa lawan bicara kita. Padahal tidak ada kabel. Tapi karena adanya signal sampai ucapan salam kita. Apa mati kareba, dia dengar itu kata-kata kita. Padahal jaraknya jauh sekali. Begitu juga dengan al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, itu juga sampai kepada Allah, naik dibawa oleh para malaikat. Wal amalis shalihu yarfa'uh. Amal soleh juga dilaporkan kepada Allah. Kalau dia diterima, maka disimpan di illiyin. Maka amal itu hilang, tidak lagi dia ingat-ingat. Maka selalu menghitung-hitung prestasi-prestasi kita dengan amal-amal kebajikan kita. Itu tanda bahwa engkau belum diterima dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan ada seseorang yang dalam perjalanan 6 hari dia tempuh perjalanan yang jauh, menahan haus dan lapar. Dia menahan penat. Malam dia berjalan di dinginnya malam, siang dia berjalan di teriknya matahari. Dia tidak mengenal lelah. Perjalanan 9 hari dia tempuh 6 hari. Hanya untuk berjumpa dengan Rasulullah dan menanyakan 2 hal. Riwayat hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz atahu atin. Suatu ketika kami sedang duduk berkumpul bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Falamma hazana, ketika orang itu sudah berpapasan dengan kami, dia melihat jamaah kami bersama Rasulullah. Dia pun meletakkan kendaraannya. Kemudian dia berjalan menjumpai Rasulullah. Lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, auda'atu rahilati min masirati tis'in fasayartuha ilaika sittan. Aku telah mengambil kendaraanku dan aku menempuh perjalanan yang ditempuh 9 hari menjadi 6 hari. Ashartu laili wa azma'tu nahari. Aku begadang di malam hari terus berjalan. Aku tidak peduli dengan haus dan lapar di siang hari, sampai aku tidak peduli
dengan penatnya kendaraanku. Li as'alaka an isnataini asharatani. Saya rela menderita, menempuh perjalanan yang jauh agar aku bisa bertanya kepadamu tentang dua hal yang tidak bisa membuatku tenang di siang hari dan tidak bisa membuatku tenang di malam hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anta? Nabi bertanya kepada lelaki ini. Ternyata orang ini orang jauh. Man anta, siapa engkau? Siapa namamu? Qala Zaidul Khail. Nama saya adalah Zaid si kuda atau Zaid si penunggang kuda. Qala bal anta Zaidul Khair. Nabi berkata, namamu bukan Zaid si penunggang kuda, tapi namamu adalah Zaid yang baik. Maka Nabi bertanya, untuk apa engkau datang? Sal, silakan engkau bertanya. Farubba mu'addalatin kad su'ilat anha. Banyak orang bertanya, justru pertanyaan itu membuatnya sulit sendiri. Silakan pertanyakan hal-hal yang membuatmu nyaman, membuatmu menjadi bahagia menjalani hidup. Maka dia berkata, ji'tuka li as'alaka min alamatillahi fi man yuridu wa alamati fi man la yuridu. Saya datang kepadamu pada orang-orang yang dicintai oleh Allah, apa tandanya? Dan pada orang-orang yang dibenci oleh Allah, apa tandanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bah. Nabi menjawab, wah kalau bahasa kita. Hadisnya bah. Ini pertanyaan luar biasa. Apa tandanya orang yang dicintai oleh Allah dan apa tandanya orang yang dibenci oleh Allah? Wah kata Nabi, asbahta, kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana engkau menjalani hari-harimu? Bagaimana engkau masuk di waktu pagi, wahai Zaid? Maka Zaid menjawab, asbahtu uhibbul khaira wa ahlahu wa uhibbu ayyu'mala bihi. Saya menjalani hari-hari saya, setiap pagi saya bangun, saya mencintai kebaikan. Saya mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan saya ingin kebaikan itu ada di mana-mana dan semua orang mencintai kebaikan itu. Maka kata Nabi, dia berkata, saya mencintai kebaikan. Wa iza fatani hanantu ilahi. Jikalau saya terlepas, ketinggalan melakukan suatu kebaikan, saya merasa sedih. Saya merasa rugi. Wa iza amiltu amalan qalla aw kasura aikantu bisawadihi. Ini kuncinya. Dia bilang, saya mencintai kebaikan. Saya mencintai pelaku kebaikan. Kalau saya bisa melakukan satu kebaikan, meskipun sedikit atau banyak, saya yakin seyakin-yakinnya kebaikan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hiya bi'ainiha. Apa jawaban Nabi? Wah, itu dia. Itu dia kata Nabi. Jamu to itingo. Yamu itingo jawabannya pitulemmu. Kau sudah datang dari jauh, pertanyaanmu engkau jawab sendiri. Hiya. Itulah dia. Apa kata Nabi? Walau aradakallahu lil ukhra hayyaka laha summa la yubali fi ayyi mawdi'in fi ayyi wadin halakta. Wahai Zaid, kalau Allah menghendaki bagimu bukan kebaikan, kalau Allah menghendaki keburukan bagimu, maka Allah akan tidak peduli sama kamu. Maka tidak ada dalam hatimu kesenangan, kecintaan pada hal-hal baik. Orang kerja bakti kau hilang. Orang pada menyumbang, engkau tidak menyumbang. Orang saling berlomba-lomba melakukan ibadah, engkau justru tidak suka dengan hal itu. Kalau kamu demikian, kata Nabi, berarti Allah tidak menginginkan engkau menjadi ahlul khair, pelaku-pelaku kebaikan. Maka jangan heran kalau Allah membiarkanmu. Ada orang berdosa, semakin tenggelam dia dalam dosa,
sebenarnya Allah sudah tidak peduli dengan orang itu. Dan dia tahu mabubemmu, tidak ada kesadaran. Mulai dari muda sampai tua tidak mau berubah. Allah membiarkannya, Allah tidak peduli dengannya. Terserah itu mati ngo. Elo-elo mau mati. Engkau mau mati dalam keadaan maksiat atau tidak, terserah kamu. Kalau kamu seperti itu, kata Rasulullah kepada Zaid, maka sungguh engkau termasuk orang celaka. Tapi muloi sanga apiangan, muloi sanga acuangan, tersentuh hatimu kalau ada orang peduli, orang berbuat baik, berarti engkau pencinta kebaikan. Maka beruntunglah engkau karena Allah tanamkan dalam hatimu nilai-nilai demikian itu. Maka apa kata Zaid? Faqala Zaidu hasbi hasbi. Cukup ya Rasulullah, sudah cukup. Dua pertanyaan ini yang dijawab dirinya sendiri itu sudah cukup sebagai motivasinya untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Kemudian summartahala walam yasbut. Dia pun pergi dan dia tidak tinggal lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ibnu Athaillah berkata, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Tandanya kalau hatimu sudah mati, engkau tidak bersedih ketika engkau ketinggalan melakukan kebaikan. Dan wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Engkau tidak menyesal atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Hati kalau beriman, hati kalau masih hidup ada rasa kehilangan kalau kita ketinggalan dalam hal-hal kebaikan. Hati kalau mati, dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Malahan dia bangga dengan dosa-dosa yang telah dia lakukannya. Itu tandanya hati kalau sudah mati, kata Syekh Ibnu Athaillah. Yang terakhir, kata Nabi, man sarrathu hasanatuhu. Siapa yang kebaikannya membuatnya bahagia, dan wasa'athu sayyi'atuhu, dan membuatnya buruk, membuatnya bersedih ketika melihat dosa dan kesalahannya, fahuwa mu'minun, maka orang itu adalah orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang membuatnya senang dan bahagia kalau dia bisa berbuat baik, dan dia merasa sedih ketika dia khilaf dan melakukan kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.